say the grass is greener on the other side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ayuni Hayatul Hasanah dari Prodi BKPI 6B dengan NIM 23080 2300046. Pada video kali ini saya akan memberikan suatu edukasi terkait stres, yang dimana gangguan stres ini awal mulanya itu dari suatu permasalahan insecure. Nah, dari teman-teman sendiri pasti sudah tidak asing ya terkait sebenarnya insecure itu apa sih? Nah, insecure itu merupakan suatu gangguan atau suatu gangguan psikologis yang dimana kita itu merasa tidak yakin pada yang dimiliki diri sendiri dan melihat pencapaian orang lain itu lebih dari kita. Intinya kayak, wah, orang lain kok sempurna banget, kok aku kayak gini terus. Nah, contohnya itu seperti itu ya, insecure. Nah, dari teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan kalimat insecure itu tadi. Sekilas pemaparan insecure itu tadi pun juga sudah tidak asing di telinga kalian. Nah, dari insecure tersebut memiliki banyak sekali suatu permasalahannya. Jadi insecure itu masih diplotkan ke bawah itu masih banyak banget. Contohnya itu kayak insecure terkait fisik, insecure terkait nilai akademik, insecure melihat orang lain itu kok bahagia terus, intinya lah gitu. Tapi kan kita tidak sadar orang lain itu memperlihatkan itu semua itu, apakah memang orang lain itu seperti itu? Kita kan tidak tahu, kita kan hanya memandang satu kacamata kita saja, kita kan nggak bisa memandang melihat dari sisi yang lain, intinya kan gitu. Nah, insecure itu tadi muncul dan bisa berpengaruh ke stres. Karena apa? Ketika insecure tidak dibuatkan atau malah tidak ditemukan suatu solusi dari diri kita sendiri, akan menimbulkan stres. Contohnya nih, insecure terkait mungkin fisik ya. Ketika fisik, wah kok aku ini gendut sekali, aku harus gimana. Jika kita tidak segera menemukan suatu solusi, kita akan stres. Dalam arti stres itu, kita akan menimbang badan setiap hari, kita menjaga makanan yang bukan malah diet tapi malah merusak diri kita. Intinya kayak membuat stres diri kita lah, baik itu mental maupun fisik kita. Fisik kita yang capek, mental kita juga penuh dengan tekanan karena adanya, kok aku gendut sih, kok orang lain itu enggak. Nah, kita kan cuma lihat kok orang lain itu enggak, kita lihat memang tampilan fisiknya kan tidak. Tapi apakah kita hanya memandang fisiknya saja ketika orang lain itu insecure? Nah, kita kan nggak bisa gitu. Kita itu mungkin bisa mengambil sisi positifnya kita. Oh, kalau aku gendut, aku harus bisa menjaga mungkin pola makan ya, agar aku tidak memiliki berat badan yang berlebihan, agar aku bisa menjaga diri, agar aku bisa merawat diri. Nah, dari situ suatu insecure itu memang bisa dijadikan suatu permasalahan yang menimbulkan stres. Nah, dari video kali ini saya memiliki suatu permasalahan dari siswa. Ada beberapa, mungkin di sini saya akan cantumkan beberapa saja. Salah satunya video berikut ini. Kurang percaya diri ketika melihat nilai sendiri. Jadi saya itu insecure dengan nilai saya. Oh, nilai apa nih kalau boleh tahu? Akademik. Sudah belajar semaksimal mungkin tapi tetap saja. Dan itu pasti kepengen orang lain, tetapi saya belajarnya itu mesti nilai dari itu gak punya motivasi sama sekali. Nah, video itu tadi merupakan suatu siswa yang dimana dia itu stres akademik, insecure akademik. Kok orang lain, teman-temannya tuh nilainya bagus-bagus ya, kenapa aku itu enggak, padahal aku udah belajar. Nah, dari situ insecure itu kan udah tahu insecure terkait nilai akademik. Dari insecure terkait nilai akademik kan kita udah paham, oh nilainya orang lain kok bagus, kok aku kok enggak. Dari situ kita ibarat seperti tumbuhan. Ketika kita itu menanam suatu bunga, kita kan pasti akan menanam benihnya terlebih dahulu. Mungkin orang lain udah punya nih bunga matahari, tapi kan dari awalnya tetap juga menanam dari benihnya dulu kan.
menanam benihnya dulu, kemudian kita itu memberikan pupuk, kemudian kita sirami setiap pagi. Nah, itu layaknya kita agar menjadi suatu bunga yang harum dan berwarna. Nah, dari stres akademik ini kita itu harus mengetahui, oh saya itu harus belajarnya harus gimana ya, kok orang lain bisa, apakah belajarku salah ya. Kita harus mengetahui kayak, oh mungkin aku harus belajar menggunakan metode auditorial mungkin nih, atau menggunakan visual ya. Nah, kita harus bisa melihat ke diri sendiri dulu, jangan langsung insecure terhadap orang lain. Memang insecure itu merupakan suatu permasalahan yang umum terjadi dalam diri kita ya, tapi kalau insecure itu dibiarkan akan menjadi suatu permasalahan yang besar dan menimbulkan stres dalam diri kita. Nah, maka dari itu ketika stres akademik itu kita harus bisa, oh ternyata kok setelah aku tahu caranya belajar, oh kayak gini aku nggak ngerti, oh kalau pakai auditorial kok ternyata aku paham ya kalau menggunakan metode ini. Nah, dari situ kan kita tahu, oh ternyata belajar saya itu kurang tepat menggunakan metode ini dan menghasilkan nilai yang kurang memuaskan lah intinya gitu. Selain itu, kita juga selain belajar dan berusaha, kita juga harus afirmasi. Jangan sampai kita itu tetap belajar namun tetap kayak, wah aku udah belajar tapi besok tuh tetap pasti hasilnya jelek. Jangan, kita itu harus afirmasi. Layaknya kita, oh saya hari ini belajar, besok pasti nilai saya bagus. Mudahkanlah saya agar besok nilai saya bagus. Nah, selain itu afirmasi itu akan muncul dalam diri kita dan memberikan suatu semangat dorongan ketika besok akan melakukan suatu pembelajaran, sehingga nilai tersebut agar dapat intinya di atas rata-rata lah, intinya sesuai kemampuan kita dan kita tidak memiliki rasa insecure gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada suatu permasalahan yang berbeda dari yang pertama. Suatu permasalahannya yaitu berikut ini. Pernah kayak insecure kulit. Terkait fisik ya? Iya. Kira-kira kenapa kok bisa sampai fisik yang dibawa ke tempat insecure lah intinya gitu? Kayak teman-teman pada putih, terus aku kayak dibully sama matang gitu. Dari permasalahan yang kedua ini merupakan insecure terkait fisik ya. Memang sih fisik itu sering kali dibuat insecure ya. Selain nilai akademik ataupun hal yang lain, fisik juga menjadi salah satu faktor kayak gimana ya, agar kita itu seperti yang lain, agar kita itu gampangnya cantik seperti yang lain, agar kita itu kayak glowing gimana lah gitu. Itu enggak hal yang munafik sih bagi saya ya, karena saya pun pernah mengalami seperti itu. Nah, dari situ kita itu harus mengetahui, wah kok orang lain bisa itu ya, kok standar kecantikan dia bisa cantik gitu ya. Nah, kita kan cuma melihat dari kacamata kita nih, kita kan nggak tahu orang itu bisa seperti itu awalnya itu bagaimana, apakah melalui rentetan yang panjang, kan kita nggak tahu. Jadi harus kayak langsung bisa melihat hasilnya aja gitu loh. Nah, dari suatu permasalahan itu ibaratnya kita itu kayak memiliki pensil warna. Pensil warna itu ketika hanya ada warna putih saja kan ya nggak berwarna kan. Tapi ketika pensil warna itu memiliki warna merah, kuning, biru, jingga, pasti warna-warna itu akan bersatu padu menjadi suatu warna yang sempurna. Seperti permasalahan itu tadi, kita itu harus bersyukur. Memang sih mudah untuk berkata bersyukur tapi tidak untuk melakukannya. Nah, kita harus bisa mengambil, oh aku seperti ini nih, dengan kepedeanku yang memiliki kelebihan seperti ini tidak akan kujadikan kekurangan gitu. Jadi di dalam suatu permasalahan ini bisa juga insecure terkait fisik, bisa juga menimbulkan stres dari siswa ini. Stres yang timbul itu merupakan dia kayak merasa terasingkan, karena kok aku berbeda dari yang lain ya, aku harus bagaimana. Dari situ kita harus bisa lebih banyak memilih pertemanan yang positif. Hindari juga pertemanan yang membuat kita itu mentalnya itu malah down.
Ketika kita memilih pertemanan yang positif, nah pasti teman-teman kita malah saling support. Walaupun itu bukan menjadi suatu kekurangan ya, tapi kan kita menjadikan suatu hal yang kita miliki itu kekurangan. Nah, namun itu hanya pandangan kita, bukan orang lain. Nah, kita harus bisa menstabilkan, menetralkan pikiran kita agar kita itu tidak kayak berprospek ke orang lain lah, intinya begitu. Nah, selanjutnya nih, ada permasalahan yang terakhir, itu muncul gara-gara intinya waktu, seperti di bawah ini. Saya insecure ketika bisa melihat orang-orang itu bisa mengatur waktunya dengan baik, sedangkan saya itu masih berantakan banget membagi waktu untuk kegiatan misalnya sekolah dengan kegiatan di luar sekolah. Nah, permasalahan dari siswa yang sudah dipaparkan tadi itu terkait manajemen waktu. Kenapa kok waktuku nggak bisa ya kayak orang lain? Kok orang lain bisa terstruktur ya? Kok aku enggak ya? Intinya kan gitu ya. Nah, dari situ ketika kita tidak menemukan solusi juga kita akan stres. Kita tidak akan mendapatkan semua kegiatan dan kita malah cemas dan stres dan kayak gedubuk-gedubuk lah intinya ketika menjalankan suatu kegiatan itu. Nah, dari situ kita harus bisa tahu harus bagaimana sih solusinya. Kita tuh harus bagaimana ya agar tidak menjadi suatu insecure ya, dan menimbulkan kayak aku tuh malah stres kalau memikirkan terus tapi nggak menemukan solusinya. Nah, produktif itu bukan bermakna sibuk seharian. Dari itu, produktif itu merupakan bagaimana cara kita itu bisa memanajemen waktu kan intinya. Nah, kita harus tahu dulu nih, kegiatan mana sih yang paling penting, kegiatan mana sih yang harus perlu didahulukan. Karena kegiatan itu kan pasti ada temponya ya. Mungkin nih, pagi-pagi mau berangkat sekolah, tapi kok ada satu hal yang kurang. Contohnya mungkin kayak nanti aku di sekolah harus piket dulu, apa harus mengambil barang dari temanku dulu. Nah, contoh simpelnya saja seperti itu. Kita harus dahulukan dulu. Oh, didahulukan kita harus berangkat sekolah tepat waktu dulu. Kemudian setelah itu kita bisa, kalau telat kan bisa piket di istirahat, bagian istirahat. Kemudian baru mengambil barang teman. Contoh simpelnya aja seperti itu. Ketika kita memanajemen waktu, kita harus mendahulukan mana yang penting dulu dan jangan sampai semuanya itu keteteran. Dari permasalahan itu semua merupakan suatu contoh permasalahan insecure yang dimana bisa berakibat stres dalam diri kita. Nah, contohnya tadi ada permasalahan mengenai manajemen waktu, permasalahan stres akademik, kemudian terkait fisik juga. Dari situ kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi rasa yang tidak percaya diri dalam diri kita itu pasti ada solusinya. Satu hal yang perlu diingat baik-baik, insecure itu merupakan suatu permasalahan yang wajar, tetapi menjadi stres dan merusak diri itu pilihan yang bisa kita ubah. Saat kita itu mulai membandingkan diri dengan orang lain, rasanya itu seperti sedang berjalan di tempat, sementara orang lain itu sudah berlari jauh. Tapi kita nggak sadar kalau kita itu sedang membandingkan proses di balik layar diri kita dengan panggung yang ada di depan dari hidup orang lain. Itu sama sekali nggak adil kan untuk diriku sendiri, untuk diri kita sendiri. Maka jangan biarkan pikiranmu menjadi musuh terbesar bagi dirimu sendiri. Kamu sudah melangkah sejauh ini dan itu adalah hal yang luar biasa. Semangat, kamu jauh lebih berharga dan lebih kuat dari rasa insecure. Sekian video edukasi yang bisa saya sampaikan, mulai dari permasalahannya, awal mula permasalahannya, kemudian sebenarnya stres, insecure itu apa, kemudian membuat solusinya itu bagaimana, dan sedikit motivasi dari saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You're still the one I run